Kami dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Unika, Prodi Manajemen. Saya Bernice. Saya Gautami. Saya Vanessa. Saya Ravelino. Saya Fandi Susanto. Kedai makanan khusus untuk katsu dan ramen. Saya produknya mie Semarang Valentine, itu berbentuk makanan. Soto Pak Min yang berada di Jalan Gajah Mada. Ya, sama Mbak siapa? Mbak Amel. Sutarno. Saya kurang tahu ya, cuman waktu itu sempat dijelasin yang waktu itu yang terima sih suami ya. Saya nggak begitu jelas tentang masalah perpajakan UMKM. Tapi kalau untuk pajak pribadinya kan kita aktif ya. Tapi kalau yang UMKM-nya karena omsetnya belum masuk untuk memadai kena pajak, makanya kita dibebaskan. Setahu saya pada pasal 21 itu hanya kan itu tentang UMKM. Ya. Nah itu mengacu pada 4,8 miliar. Jadi omsetnya kan belum sampai segitu, jadi belum ada. Kalau tentang pajak saya sama sekali tidak tahu karena itu urusan yang punya kontrakan. Jadi saya tidak membayar pajak. Ya setauku bayar pajak penghasilan dan lewat pajak mobil motor aja sih. Setahu saya ya pajak dari untuk terutama UMKM kaki lima itu ada penarikan retribusi dari petugas ya sekitar 2.000. Ya. Ya, setahu saya seperti itu. Pajak ya, kan pajak kalau pajak itu kalau model ini nggak ada pajak sebabnya dia ngontrak. PT sini membantu Untuk pendapatan 500 juta ke bawah dalam setahun itu nggak bakal dikenain pajak terutama PPh. Nah untuk golongan kedua dari omset 500 juta sampai dengan 4,8 miliar akan dikenakan potongan pajak sebesar 0,5%. Ini berdasarkan PPh nomor 23 tahun 2018. Pajak ya Bu biasanya ya Bu. Pajak itu biasanya kalau omsetnya nggak melebihi 4,8 miliar per tahun itu biasanya tuh 0,5% Bu, cuma 0,5%. Jadi kalau 5% itu enggak sebanyak itu, iya terlalu banyak untuk pajak seperti itu Bu. Jadi jika omset tante di bawah 500 juta per tahun, maka tante tidak dikenakan pajak sama sekali. Tetapi jika omset tante di antara 500 juta sampai 4,8 miliar, maka tante dikenakan pajak 0,5%. Jika pajak yang dalam tahun ini omsetnya 4,8 miliar, maka tante dikenakan pajak normal. Tetapi tante tadi menjawab bahwa omset tante di bawah 500 juta, maka tante tidak perlu membayar pajak. Pokoknya sudah melebihi 500 juta, berarti UMKM-nya dikenakan pajak 0,5% dikali dengan penghasilan bruto per bulan. Kami untuk pajak, semoga dari hasil pajak yang terkumpul bisa dioptimalkan untuk pendapatan negara. Mungkin sarannya itu sih harus dari pajaknya juga harus mensosialisasikan juga tentang apa itu pajak UMKM dan mungkin bisa mengiklankan itu dan langsung mensosialisasikan kepada UMKM. Biar masyarakat tuh secara tidak langsung mengerti ya, bahwasanya harus lebih disosialisasikan biar semua menerapkan sistem tersebut. Ya, gimana? Nah, negara maju harusnya dikasih pajak aslinya. Cuma kayak dulu contohnya itu kayak lihat pemasukannya bagaimana. Kalau pemasukannya oke, pajak tidak apa-apa. Tapi pemasukannya bisa sedikit jangan, kasihan dia. Nah, itu pajak itu buat Indonesia supaya maju.